Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bersiap menjalankan fase kedua gencatan senjata setelah jenazah sandera terakhir dikembalikan dari Gaza. Netanyahu menjelaskan bahwa tahap lanjutan menjangkau pembatasan kemampuan militer Hamas, termasuk akses senjata dan fasilitas tempur yang selama ini menjadi perhatian utama keamanan Israel. Rencana itu juga memasukkan penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah area Gaza, meski detailnya masih dalam pembahasan. Namun analis menyebut proses ini masih rentan karena tuntutan kedua pihak sangat berbeda. Ketidaksepahaman terkait syarat keamanan Israel dan posisi politik Hamas dipandang menjadi hambatan utama. Para pengamat menilai kemajuan fase kedua membutuhkan konsesi besar dari kedua sisi. Netanyahu turut menyampaikan bahwa setelah fase kedua, Israel akan memasuki tahap ketiga berupa program deradikalisasi Gaza. Tahap itu bertujuan membentuk ulang struktur sosial dan politik Gaza, dan disebutnya hanya dapat berjalan jika Hamas dibubarkan sepenuhnya. Menanggapi syarat Israel, pejabat senior Hamas menyatakan kelompoknya siap membahas opsi penyerahan, penyimpanan atau peletakan senjata sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang. Namun Hamas menegaskan bahwa syarat utama ialah penghentian penuh pendudukan Israel di Gaza. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menilai gencatan senjata di Gaza berada pada titik kritis seiring berakhirnya fase pertama kesepakatan. Ia mengatakan hanya satu sandera Israel yang masih berada di tangan kelompok bersenjata. Dalam forum internasional di Doha, Sheikh Mohammed mengatakan para mediator yang dipimpin Amerika Serikat tengah berupaya membuka jalan menuju tahap lanjutan dari perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghentian sementara pertempuran belum dapat dianggap sebagai gencatan senjata penuh. Kondisi itu hanya bisa tercapai jika Israel menarik pasukan, stabilitas pulih, dan pergerakan warga kembali normal. Gencatan senjata sebelumnya menghentikan pertempuran 2 tahun, namun otoritas kesehatan Gaza mengungkap lebih dari 360 warga Palestina tewas sejak kesepakatan diberlakukan pada Oktober 2025. Dalam insiden terbaru, 2 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel di barat laut kota Gaza. Menurut Rumah Sakit Shifa, militer Israel juga menyebut pihaknya menindak warga yang menyeberangi garis gencatan senjata ke wilayah yang mereka kuasai. Fase kedua gencatan yang belum dimulai mencangkup penarikan Israel, pembentukan otoritas sementara, dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut perundingan masih berlangsung dan struktur komando belum disepakati. Sabtu 6 Desember. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mempercepat proses menuju fase kedua rencana perdamaian Gaza dan menargetkan pengumuman sebelum Natal. Washington disebut ingin melanjutkan kesepakatan gencatan senjata tanpa menunggu penyelesaian isu jenazah sandera Israel yang belum ditemukan. Trump dijadwalkan membahas agenda tersebut dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum akhir bulan. Fokus tahapan baru ini ialah pembentukan tata kelola Gaza pasca perang dan mekanisme keamanan pengganti Hamas. Dalam dokumen rencana 20 poin, fase kedua menjangkup penarikan tambahan pasukan Israel, pengiriman pasukan stabilisasi internasional, dan pembentukan struktur pemerintahan baru yang diawasi Dewan Perdamaian. Dewan tersebut dilaporkan dipimpin oleh Trump dan melibatkan negara Arab serta Barat. Di bawahnya akan dibentuk Dewan Eksekutif yang terdiri dari sejumlah tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Jared Kushner. Rencana tersebut memicu kritik karena dinilai mengabaikan hak Palestina menentukan masa depan sendiri. Pemerintah teknokrat juga dirancang tanpa keterlibatan Hamas maupun Fatah. Negosiasi terkait pelucutan senjata Hamas masih menjadi hambatan utama. Hamas disebut hanya menerima penyerahan administrasi, namun menolak Dewan Perdamaian, sementara Israel menuntut pelucutan senjata komprehensif sebelum menarik pasukan. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, menyatakan Israel bukan negara demokrasi, melainkan monarki yang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan itu ia sampaikan dalam forum Doha ke-23 di Qatar Minggu 7 Desember. Barak menilai tidak ada negara di kawasan yang sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi. Ia menyebut model yang paling bertahan justru monarki yang berorientasi stabilitas. Ia tampil bersama pejabat Suriah, Qatar, dan Norwegia
dalam sesi mengenai masa depan Suriah setelah jatuhnya rezim Assad pada 2024. Barak menegaskan Suriah harus menentukan arah politiknya tanpa mengikuti tekanan Barat. Dalam forum tersebut, ia juga memperingatkan Irak terkait potensi dampak konflik Israel-Hizbullah. Barak menyebut Israel dapat melakukan serangan jika milisi yang didukung Iran di Irak mencoba terlibat dalam konflik tersebut. Ia mengatakan operasi Israel di Lebanon akan terus berlangsung hingga Hizbullah dilucuti. Pesan itu dikabarkan telah disampaikan kepada pejabat Irak sebulan sebelumnya. Pernyataan Barak memicu reaksi luas karena menyinggung struktur politik Israel dan memperingatkan kemungkinan perluasan konflik regional. Ghassan Duhaini atau Abu Hafs, mantan pemimpin Jais al-Islam, disebut memimpin kelompok pro-Israel yang beroperasi di Gaza Timur. Catatan mengenai rekam jejak Duhaini juga menjadi sorotan karena ia pernah terlibat dalam penculikan 3 jurnalis asing dari Fox News dan BBC ketika masih memimpin kelompok Jais al-Islam. Ia kini memimpin kelompok Abu Shabab yang disebut memperoleh perlindungan dari Israel. Popular Force dilaporkan menerima persenjataan, logistik, dan perlindungan dari militer Israel. Laporan PBB menyebut Popular Force sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas sebagian besar penjarahan batuan di Gaza. Tidak ada warga yang diizinkan tinggal di Rafah sejak operasi militer besar-besaran yang mengosongkan sekitar 58% wilayah Gaza. Israel disebut berencana menempatkan kelompok ini dalam pengelolaan Rafah baru, sebuah area yang digambarkan sebagai proyek rekonstruksi namun ternyata hanya menguntungkan Israel. Laporan itu menyebut rencana itu berpotensi menciptakan struktur administrasi yang terputus dari kebutuhan 2,4 juta warga Gaza yang masih berada di wilayah yang terdampak krisis dan menderita akibat perang dengan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.